Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hartatia Jasnar dari Pendidikan Matematika 12 Angkatan 2018 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Oke, baik. Nah, di sini ada dua contoh soal cerita. Nah, dari dua contoh soal ini kita masing-masing akan mencari bagaimana solusi dari soal tersebut. Nah, di sini dari dua contoh soal ini, untuk contoh soal pertama kita akan selesaikan dengan metode grafik. Kemudian untuk contoh soal kedua kita akan menyelesaikannya dengan cara metode simplex. Untuk contoh soal nomor 1, produsen sepatu membuat dua model sepatu menggunakan dua bahan yang berbeda. Komposisi model pertama terdiri dari 200 gram bahan pertama dan 150 gram bahan kedua. Sedangkan komposisi model kedua terdiri dari 180 gram bahan pertama dan 170 gram bahan kedua. Persediaan bahan di gudang pertama 72 kg dan bahan kedua 64 kg. Harga model pertama adalah Rp500.000 dan harga model kedua Rp400.000. Selesaikanlah model matematika tersebut menggunakan metode grafik. Nah, dari soal cerita tersebut, jika disederhanakan dalam bentuk tabel akan menjadi seperti berikut. Jadi, untuk jenis sepatu ada dua, yaitu model 1 dan model 2. Jadi model 1 sebut saja X dan model 2 itu kita sebut saja Y. Nah, untuk model 1 dia membutuhkan bahan pertama sebesar 200 gram dan bahan kedua 150 gram. Adapun harga untuk model pertama atau model 1 yaitu Rp500.000. Kemudian untuk model kedua, model kedua ini membutuhkan bahan 1 itu 180 gram dan bahan 2 itu 170 gram dan harga untuk model 2 itu sebesar Rp400.000. Nah, masing-masing bahan 1 dan bahan 2 itu tersedia di gudang. Bahan 1 tersedia sebanyak 72 kg atau jika dikonversi ke bentuk gram berubah menjadi 72.000. Begitu pula dengan bahan kedua tersedia 64 kg atau 64.000 gram. Sekarang kita akan membuat fungsi tujuannya. Jadi fungsi tujuannya Fmax X, Y sama dengan 500.000 X ditambah 400.000 Y dengan kendala 200X ditambah 180 Y lebih kecil sama dengan 72.000. Nah, ketaksamaan tersebut disederhanakan dengan setiap ruas dibagi dengan 20. Jadi, ketaksamaan pertama berubah menjadi 10X ditambah 9Y lebih kecil sama dengan 3.600. Kemudian, untuk ketaksamaan yang kedua, 150X ditambah 170Y lebih kecil sama dengan 64Y dan disederhanakan masing-masing dibagi 10 maka menjadi 15X ditambah 17Y lebih kecil sama dengan 6.400 di mana X dan Y itu lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membuat titik. Nah, yang pertama yaitu 10X tambah 9Y lebih kecil sama dengan 3.600 atau ini berubah menjadi 10X tambah 9Y sama dengan 3.600 untuk menentukan titik-titiknya. Nah, yang pertama, jika X sama dengan 0 maka Y sama dengan 400. Jadi diperoleh titik 0,400. Kemudian yang kedua, jika Y sama dengan 0 maka X sama dengan 360. Oleh karena itu, titik kedua diperoleh 360,0. Nah, untuk yang kedua, 15X tambah 17Y lebih kecil sama dengan 6.400 atau 15X tambah 17Y sama dengan 6.400.
sama seperti sebelumnya. Pertama, jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 376,5. Jadi diperoleh titik yang pertama 0,376,5. Nah, yang kedua, jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 426,7. Jadi diperoleh untuk titik kedua yaitu 426,7,0. Nah, di sini diketahui titik A 0,376,5, titik B 360,0 dan titik C yang tidak diketahui. Nah, oleh karena itu, cara untuk memperoleh titik C dengan cara kita eliminasi. Nah, diperoleh nilai Y yaitu 285,7. Nah, kita substitusi nilai Y yang diketahui jadi 10X ditambah 9 dikali 285,7 sama dengan 3. Jadi X sama dengan 102,87. Jadi diperoleh untuk titik C terletak di titik 102,87, 285,7. Selanjutnya substitusikan ketiga titik yang telah diketahui ke fungsi tujuan. Substitusi masing-masing nilai X dan nilai Y. Jadi diperolehlah nilainya seperti ini. Jadi bentuk grafik dari soal tersebut dia seperti ini. Jadi daerahnya itu hanya terletak di daerah yang berwarna biru. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua dengan cara metode simpleks. Soalnya yaitu Habib, pemilik dari toko bunga yang menjual 3 produk, yaitu Safiera, Camellia, dan Thessalonica. Harga jual untuk Safiera adalah 150.000, Camellia adalah 120.000 dan Thessalonica 130.000. Safiera membutuhkan 6 mawar merah, 5 mawar putih dan 4 mawar pink. Camellia membutuhkan 8 mawar merah, 5 mawar mawar putih maksudnya dan 5 mawar pink. Sedangkan Thessalonica membutuhkan 10 mawar merah, 5 mawar putih dan 6 mawar pink. Nah, saat ini toko bunga Habib memiliki persediaan 340 mawar merah dan 150 mawar putih serta 200 mawar pink. Nah, berdasarkan data di atas, tentukanlah kombinasi produk tersebut agar tercapai pendapatan maksimal. Dan berapakah besarnya pendapatan maksimal tersebut? Nah, dari contoh soal ini kita akan menyelesaikan dengan metode simpleks. Caranya sama, kita buat dulu ke dalam bentuk tabel. Jadi di sini ada jenis bunga Safiera, Camellia, dan Thessalonica. Masing-masing ketersediaannya atau membutuhkan mawar merah, mawar putih, dan mawar pink. Harganya sekian. Nah, untuk Safiera kita sebut saja X1, Camellia X2, dan Thessalonica itu X3. Nah, sama seperti tadi, kita buat dulu fungsi tujuannya. Fmax X1, X2, X3 sama dengan 150.000 X1 tambah 120.000 X2 tambah 130.000 X3, atau jika disederhanakan masing-masing dibagi 10.000 itu sama dengan 15 X1 ditambah 12 X2 ditambah 13 X3 dengan fungsi kendala 6 X1 ditambah 8 X2 ditambah 10 X3 lebih kecil sama dengan 340, 5 X1 plus 5 X2 plus 5 X3 lebih kecil sama dengan 150, dan 4 X1 ditambah 5 X2 ditambah 6 X3 lebih kecil sama dengan 200. Jadi untuk menjawabnya, pertama kita tulis dulu fungsi tujuannya. Jadi di sini kita tambahkan dengan basis masing-masing basis dari soal ketaksamaan tadi. Nah, tadi kan di fungsi kendala itu semuanya berbentuk lebih kecil sama dengan. Nah, untuk soal yang lebih kecil sama dengan ya, berarti basisnya itu masing-masing ada S1, S2 dan S3. Nah, kita lihat di fungsi kendala. Jadi di fungsi kendala pertama
6x1 tambah 8x2 tambah 10x3 ditambah basis pertama atau S1 sama dengan 340, atau jika disederhanakan menjadi 3x1 ditambah 4x2 ditambah 5x3 ditambah S1 sama dengan 170. Kemudian untuk yang kedua 5x1 ditambah 5x2 ditambah 5x3 ditambah basis 2 atau S2 sama dengan 150, dan disederhanakan menjadi x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah S2 sama dengan 30. Untuk yang ketiga 4x1 ditambah 5x2 6x3 tambah S3 atau basis 3 sama dengan 200. Nah, pertama kita tulis dulu ke dalam tabel simplex awalnya. Jadi tabelnya berbentuk seperti ini, ada kolom basis, kemudian kolom CJ koefisien basis x1, x2, x3, S1, S2 dan S3, BI dan BI per AIJ. Nah, kita substitusi semuanya. Basisnya tadi kan ada S1, S2 dan S3, dan masing-masing koefisiennya yaitu 0. Kemudian kita substitusi juga masing-masing koefisien dari x1, x2, x3, S1, S2, S3. Nah, seperti inilah bentuknya. Di sini terdapat nilai ZC 000 semuanya. Nah, dari manakah diperoleh ini? Nah, nilai ZC itu diperoleh dari koefisien basis itu masing-masing dikalikan dengan koefisien dari x1, x2, x3, S1, S2, S3. Nah, misal untuk kolom x1, jadi cara mendapatkan ZC-nya yaitu 0 dikali 3 ditambah 0 dikali 1 ditambah 0 kali 4. Nah, 0 kali 3 sama dengan 0, 0 kali 1 0, 0 kali 4 0, jadi 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya sama dengan 0. Begitu pula dengan x2, 0 kali 4 0 ditambah 0 dikali 1 sama dengan 0 ditambah 0 dikali 5 sama dengan 0, berarti hasilnya 0. Begitu pula dengan kolom yang x3, S1, S2, S3. Jadi diperoleh untuk x1 ZC-nya 0, x2 0, x3 0, S1 0, S2 0 dan S3 0. Kemudian untuk nilai BI, begitu pula dengan nilai BI. Di sini kita kalikan dengan koefisien basisnya untuk memperoleh nilai 0 tersebut. Kemudian untuk CJ kurang ZC berarti 15 kurang 0 15, 12 kurang 0 12, 13 kurang 0 13, 0 kurang 0 0, 0 kurang 0 0 dan 0 kurang 0 0. Nah, kemudian kita akan menentukan kolom pivot. Nah, cara menentukan kolom pivotnya yaitu dengan melihat bilangan positif terbesar pada baris CJ dikurang CJ. Nah, di sini bilangan 15 adalah bilangan positif terbesar. Oleh karena itu, kolom 15 ini merupakan kolom pivot. Selanjutnya, bagaimana cara untuk menentukan baris pivotnya? Coba lihat di kolom BI per AIJ. Nah, untuk menentukan nilai baris pivotnya kita bagi BI per AIJ. Jadi kita bagi nilai BI ke koefisien dari x1. Jadi 170 bagi 3 sama dengan 56,67, 30 bagi 1 sama dengan 30, 200 bagi 4 sama dengan 50. Nah, untuk menentukan baris pivot kita lihat nilai terkecil. Nah, di sini nilai terkecil adalah 30. Oke, oleh karena itu baris 30 ini yang sebaris dengan 30 itulah yang merupakan baris pivotnya. Oleh karena itu titik tengahnya berada di 1 atau di nilai 1. Nah, berhubung karena di sini sudah 1, oleh karena itu selanjutnya kita akan membuat baris yang lainnya pada kolom pivot ini menjadi 0. Nah, di sini ada 3 dan ada 4. Nah, 3 dan 4 ini kita akan merubahnya menjadi 0. Nah, bagaimana cara mengubahnya?
Oke, kita pakai sistem operasi Gauss dengan cara baris pertama itu dikurang dengan 3 kali baris kedua. Nah, karena berhubung di sini baris keduanya sudah 1, maka itulah kita jadikan dasarnya. Nah, untuk seluruh yang ada di baris pertama ini kita operasikan dengan B1 dikurang 3B2. Kemudian begitu pula dengan baris ketiga, kita ubah menjadi 0 dengan cara baris ketiga itu dikurang 4 kali baris kedua. Nah, setelah kita operasikan, maka tabel iterasi yang pertama seperti ini. Nah, setelah dioperasikan, di sini baris pertama berubah menjadi 0, 1, 2, 1, min 3, 0. Kemudian BI-nya 80. Kemudian baris ketiga yaitu 0, 1, 2, 4, min 4, 1, 80. Jadi di sini basisnya yang kedua berubah menjadi X1. Kemudian kita operasikan lagi untuk mencari ZC-nya. Nah, yang pertama 0 dikali 0, 0, 15 dikali 1, 15 tambah 0 kali 0, 0. Berarti yang pertama 15. Begitu pula dengan untuk X2 15. Kemudian X3 itu 15. Kemudian S1 0, S2 15, S3 0. Kemudian kita untuk baris CJ kurang ZJ berarti 15 kurang 15 0, 12 kurang 15 min 3, 13 kurang 15 min 2, 0 kurang 0 0, 0 kurang 15 min 15, 0 kurang 0 0. Kemudian untuk kolom B juga kita operasikan 0 dikali 80, 0 ditambah 15 kali 30 ditambah 0 dikali 80. Nah, hasilnya yaitu 450. Oke. Jadi di sini untuk baris CJ kurang ZC ada nilainya yaitu 0, min 3, min 2, 0, min 15, 0. Nah, karena di sini sudah tidak ada lagi bilangan positif yang terbesar, nah oleh karena itu tabelnya sudah sampai di sini. Dan sebagai kesimpulan, maka dengan menjual produk Safira sebanyak 30, maka Habib akan mendapatkan pendapatan maksimum sebanyak 450.000. Jadi untuk soal cerita tersebut diselesaikan dengan cara metode simplex, maka hasilnya seperti ini. Jadi Pak Habib untuk mendapatkan pendapatan maksimum itu, maka ia harus menjual produknya Safira sebanyak 30. Baik, sekian penjelasan dari saya, dan apabila terdapat kesalahan, mohon yang sangat besar untuk dikoreksi agar kedepannya kesalahan yang saya lakukan barusan bisa dapat diminimalisir. Sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I'll find my way back home.